Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fira Rafidasmana, NIM 022. Saya dari kelompok 7 mengenai tentang populisme Islam di Indonesia. Apa itu populisme Islam di Indonesia? Jadi, populisme Islam di Indonesia itu berawal dari Gerakan Serikat Dagang Islam yang disingkat dengan SDI. Nah, SDI tersebut itu bergerak dalam penguatan ekonomi pengusaha Muslim, terutama dalam menghadapi kekuatan bisnis Tiongkok yang didukung oleh Belanda. Jadi, ketika itu, anggapan umat dimarginalisasi penguasa baik secara politik maupun ekonomi mereka. Tujuannya dari hal tersebut itu untuk mencapai penguasaan ekonomi menjadi populisme yang bertujuan meraih kekuatan politik. Keduanya dibalut identitas-identitas etnik, ras, dan agama. Nah, jadi dalam hal tersebut ada pertanyaan dari 5 teman saya mengenai tentang populisme Islam di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian dari populisme Islam di Indonesia. Jadi pengertiannya adalah populisme Islam di Indonesia ini merupakan manifestasi modern dari kebangkitan Islam. Lebih tepatnya kayak pembaharuan untuk membangkitkan semangat Islam. Jadi kehadiran itu datang bersamaan dengan momen kebangkitan politik Islam. Yang kedua adalah apakah yang melatar belakangin munculnya populisme Islam di Indonesia. Nah, jadi munculnya tersebut dikarenakan dicurigai sebagai pengkhianat atau gerakan politik yang melibatkan banyak massa. Nah, ketika itu muncullah gerakan-gerakan politik umat Islam di Indonesia akhir-akhir ini dianggap sebagai bagian dari suatu gerakan populis yang mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi ada suatu gerakan ataupun kelompok yang memiliki niatan untuk menghancurkan agama Islam di Indonesia dengan cara mengancam. Yang ketiga adalah pertanyaannya, bagaimana karakteristik dari gerakan Republisme Islam? Nah, karakteristiknya itu kalau untuk bahasa politiknya dari agama Islam, perbedaan mendasar antara populisme secara konvensional dan populisme Islam itu merupakan konsep yang the populace sebagai rakyat yang ditindas oleh elit. Sementara dalam populisme Islam konsep the populace diganti menjadi ummah yang ditindas dan tersingkirkan. Terus yang keempat adalah apa implikasi terhadap problem dalam populisme Islam di Indonesia. Jadi problemnya dalam implementasinya itu gerakan populisme Islam di Indonesia. Misalnya kayak kejadian beberapa tahun yang lalu dimanifestasikan secara mencolok melalui aksi-aksi pro-Islam di Monas. Nah, ketika gerakan kritik dan oposisi terhadap politik amoral dan penguasa sebagai kritik, kehadirannya sebenarnya adalah gejala normal dan sehat untuk sistem negara yang mendeklarasikan dapat memberikan masukan bagi penguasa. Namun, mempertimbangkan populisme Islam di Indonesia sebagai pemicu banyak ancaman dan geram makar adalah terpangkau lebih menunjukkan anti kritik. Jadi dalam gerakan itu menimbulkan banyak eh, kritik-kritik yang tidak bisa diterima oleh penguasa. Selanjutnya yang terakhir adalah hmm, dalam populisme Islam di Indonesia memiliki tujuan dan aktor-aktor dalam membela Islam. Berikan alasannya. Jadi, dalam mewujudkan serta aktor-aktor dari populisme Islam di Indonesia itu meliputi dua hal, yaitu deskriptif law lebih menekankan kepada konstruksi politik akan penyatuan tuntunan atau aspirasi yang homogen dari masyarakat yang heterogen
dikotomi antara tuntunan rakyat yang tidak terpenuhi dan kekuasaan yang tidak responsif serta yang kedua adalah intentional modeli. Ialah retorika dalam upaya memobilisasi massa dengan melibatkan tiga konsep inti. Yang pertama adalah populisme, yakni rakyat, the populace, elite, the elite, hendak umum rakyat, the general will, the atau the Volta generation atau model. Jadi celah inilah yang digunakan kaum populis dalam memobilisasi rakyat. Pula dikatakan bahwa dalil yang digunakan dalam populis dalam mempengaruhi hubungan rakyat adalah ketidakperhatian penguasa pada aspirasi dan sejahteraan rakyat. Nah, jadi pada titik ini kaum populisme juga senantiasa menggemakan narasi-narasi mereka yang menunjukkan pemerintah dan tampil sebagai tokoh protagonis yang senantiasa memihak rakyat serta menampilkan janji-janji yang menunjukkan. Nah, dalam narasi-narasi ini sesungguhnya bukan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyat, melainkan semata-mata agar mereka mendapat tempat di hati rakyat, memperoleh simpati, dan pada gilirannya mereka dukungan dalam campuran politik. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahwasanya ketika contohnya pemilihan. Nah, si penguasa ini ataupun pemerintah ini memberikan jaminan apa janji-janji ketika eh, pemerintah ini sampai ataupun mendapatkan hasil dari pemilihannya itu menang untuk semisal menjadi bupati, dia berhasil memenangkan, maka para penguasa ini tidak membalas ataupun tidak ingkar janji kepada masyarakat-masyarakat dalam janjinya tersebut. Namun, giliran mereka kalah, mereka mencari simpati-simpati kepada rakyat. Mungkin sekian uh, progres dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Uh, Nuhun wa qalam masyurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.